Seringkali kita mengabaikan kekuatan kebiasaan kecil dalam hidup kita, padahal mereka memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Kebiasaan sehari-hari, meskipun tampak sepele, membentuk pola pikir, kesehatan fisik, dan kesejahteraan emosional kita. Setiap keputusan yang kita buat, baik yang besar maupun yang kecil, pada akhirnya akan menentukan arah hidup kita. Namun, perubahan besar tidak harus dimulai dari langkah besar. Seringkali, perubahan sejati dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan tanpa arah, atau merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan kepuasan? Saya pun pernah merasakannya. Namun, ketika saya mulai mengubah beberapa kebiasaan kecil dalam hidup saya mulai merasakan perubahan besar. Dalam video ini, saya akan berbagi 5 kebiasaan yang telah mengubah hidup saya secara signifikan dalam waktu singkat. Kebiasaan-kebiasaan ini, meskipun tampak sederhana, ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, saya merasa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih terkendali dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi, apakah kamu siap untuk mencoba perubahan kecil yang dapat mengubah hidupmu? Di era digital seperti sekarang, kita hampir tidak bisa lepas dari layar. Ponsel, komputer, dan televisi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa kita sadari, kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kita. Saya pernah merasakan hal ini. Bangun tidur langsung mengecek ponsel, dan tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat hanya untuk menggulir media sosial atau menonton video yang tidak memberi dampak positif. Seringkali, hari saya terasa sia-sia dan tanpa arah. Fenomena ini tidak terlepas dari sistem dopamin yang bekerja di otak kita. Setiap kali kita mendapatkan rangsangan visual atau informasi dari layar, dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang, dilepaskan. Itulah sebabnya kita merasa terus terdorong untuk membuka ponsel, mengecek notifikasi, atau menonton video berikutnya. Namun dopamin juga bisa menjadi musuh kita. Jika dilepaskan secara berlebihan, itu bisa menciptakan siklus kecanduan yang sulit dihentikan. Kita mulai merasa kurang puas dengan kehidupan nyata karena otak kita sudah terbiasa dengan stimulasi digital yang terus-menerus. Masalahnya adalah, banyak dari kita tidak menyadari dampak besar dari kebiasaan ini. Bahkan perusahaan teknologi sengaja merancang aplikasi dan platform digital agar kita terus berada dalam alur yang tidak pernah berakhir. Fitur seperti notifikasi dan algoritma yang dirancang untuk menyesuaikan preferensi kita membuat kita semakin terjebak dalam dunia maya. Tetapi, bagaimana jika kita mulai membatasi waktu di depan layar? Apa yang akan terjadi? Saya mulai mencoba eksperimen pribadi untuk membatasi waktu di depan layar. Pada awalnya, itu terasa sulit. Mengurangi konsumsi media sosial atau menonton video seolah membuat saya merasa kehilangan banyak informasi. Namun, setelah beberapa minggu, saya mulai merasakan perubahan signifikan. Saya lebih bisa fokus, lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya, dan yang paling penting, saya mulai menikmati hidup secara lebih nyata. Kebiasaan ini mengajarkan saya untuk lebih menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan yang seringkali terlewatkan begitu saja. Salah satu kebiasaan yang sangat memengaruhi hidup kita adalah kebiasaan mengonsumsi informasi secara berlebihan. Di dunia yang serba cepat dan terhubung ini, kita merasa perlu untuk selalu mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, berita terbaru, tren yang sedang viral, atau aktivitas teman-teman di media sosial. Rasanya, jika kita tidak mengikuti semua informasi ini, kita akan tertinggal. Namun kenyataannya, tidak semua informasi yang kita terima benar-benar penting atau relevan untuk hidup kita. Saya pernah mengalami fase di mana saya merasa harus terus-menerus mengikuti berita dan media sosial. Bahkan, saya merasa cemas jika ada sesuatu yang terlewatkan. Namun saya mulai sadar bahwa sebagian besar informasi yang saya konsumsi tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan saya. Alih-alih memperkaya pengetahuan atau memperbaiki kualitas hidup saya, kebiasaan ini justru membuat saya merasa tertekan, cemas, dan teralihkan dari hal-hal yang lebih penting. Saya mencoba melakukan eksperimen kecil dengan berhenti mengakses media sosial dan berita selama seminggu. Awalnya,
Itu terasa sulit, karena saya merasa seperti kehilangan banyak informasi. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa lebih tenang dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Saya menyadari bahwa banyak informasi yang kita terima tidak lebih dari sekadar gangguan atau hiburan semata. Jika ada hal yang benar-benar penting, kita pasti akan mengetahuinya melalui orang-orang di sekitar kita atau percakapan yang terjadi di dunia nyata. Mengurangi konsumsi informasi bukan berarti kita menjadi terisolasi atau tidak mengikuti perkembangan dunia. Sebaliknya, itu memberi kita ruang untuk lebih selektif dalam memilih informasi yang akan kita serap. Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar mendukung tujuan dan kesejahteraan kita. Saya merasa hidup saya menjadi lebih terstruktur dan lebih penuh makna. Saya mulai lebih menghargai waktu saya dan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengonsumsi informasi, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkannya untuk pertumbuhan pribadi. Banyak orang berpikir bahwa mengurangi konsumsi digital akan membuat mereka merasa terisolasi, kehilangan koneksi dengan teman-teman atau dunia luar. Hal ini seringkali menjadi alasan bagi kita untuk terus terjebak dalam rutinitas media sosial dan perangkat digital lainnya. Namun setelah saya mulai membatasi waktu di depan layar, saya justru merasakan efek yang sebaliknya. Saya merasa lebih terhubung dengan dunia nyata dan orang-orang di sekitar saya. Salah satu hal pertama yang saya sadari adalah betapa mudahnya kita kehilangan perhatian terhadap orang lain ketika terlalu banyak terfokus pada ponsel atau layar komputer. Dulu, ketika berbicara dengan seseorang, saya seringkali merasa terganggu oleh ponsel saya. Saya memeriksa pesan, notifikasi, atau media sosial di tengah percakapan yang membuat hubungan terasa kurang bermakna. Namun, setelah saya mengurangi waktu di depan layar, saya mulai benar-benar mendengarkan orang lain saat mereka berbicara, merasakan kehadiran mereka, dan memberikan perhatian penuh. Lebih dari itu, saya juga mulai lebih menghargai momen kecil dalam hidup yang sebelumnya sering saya abaikan. Misalnya, menikmati udara segar di pagi hari, mendengarkan suara burung yang bernyanyi, atau sekadar duduk diam tanpa gangguan teknologi. Aktivitas-aktivitas kecil ini memberikan kedamaian yang sebelumnya tidak saya sadari karena terfokus pada dunia digital. Saya mulai merasa lebih sadar akan momen-momen ini, dan itu memberi saya rasa kebahagiaan yang lebih mendalam. Salah satu perubahan terbesar yang saya alami adalah bagaimana saya merasakan waktu. Tanpa gangguan dari media sosial, saya lebih bisa menikmati setiap aktivitas yang saya lakukan. Saya tidak lagi terburu-buru atau merasa gelisah untuk membuka ponsel setiap saat. Bahkan, saya mulai menemukan kembali kebiasaan-kebiasaan yang selama ini saya lupakan, seperti membaca buku atau menikmati hobi tanpa gangguan digital. Mengurangi konsumsi digital memang membutuhkan kesadaran dan disiplin, tetapi manfaat yang saya rasakan jauh lebih besar daripada sekadar mengurangi stres digital. Saya merasa lebih produktif, lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar saya, dan yang terpenting, saya merasa lebih hidup. Pola makan seringkali dianggap sebagai rutinitas yang sederhana. Kita makan ketika lapar atau hanya untuk mengisi perut. Namun, saya mulai menyadari bahwa makan bukan hanya tentang kebutuhan fisik, tetapi juga tentang kondisi mental dan emosional kita. Dulu, saya sering makan tanpa benar-benar memperhatikan apa yang saya konsumsi. Saya makan dengan terburu-buru, sambil bekerja atau menonton TV, dan terkadang tidak ingat dengan jelas apa yang baru saja saya makan. Hasilnya, saya merasa lelah, kurang fokus, dan kadang-kadang bahkan mudah marah. Setelah saya mulai lebih memperhatikan pola makan saya menemukan bahwa ada hubungan erat antara apa yang saya makan dan bagaimana perasaan saya. Saya menyadari bahwa banyak dari kita makan bukan hanya karena lapar, tetapi karena ada gangguan emosi, seperti stres, kecemasan, atau kebosanan. Kadang-kadang kita mencari kenyamanan dalam makanan tanpa menyadari dampaknya pada tubuh dan pikiran kita. Misalnya, setelah makan makanan manis, saya merasa energi saya naik sejenak, namun segera merasa lelah dan lesu setelahnya. Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi bagaimana kita menggunakan makanan untuk melarikan diri dari perasaan atau kondisi tertentu. Saya memutuskan untuk mulai mengubah cara saya makan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah
makan dengan lebih sadar. Saya mulai memperhatikan warna, tekstur, dan rasa setiap makanan yang saya konsumsi. Saya juga mulai mengunyah lebih lambat dan benar-benar merasakan setiap gigitan. Tidak hanya itu, saya mulai memilih makanan yang memberi energi positif, bukan hanya yang memuaskan keinginan sesaat. Saya memilih makanan yang lebih sehat dan bergizi, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein yang lebih baik. Alih-alih makanan cepat saji atau camilan tinggi gula. Hasilnya cukup mengejutkan. Setelah beberapa minggu menjalani kebiasaan baru ini, saya merasa lebih stabil secara emosional. Saya tidak mudah stres setelah makan, saya lebih fokus dalam pekerjaan, dan bahkan pola tidur saya menjadi lebih baik. Saya juga merasa lebih bertenaga dan lebih bisa mengendalikan emosi saya. Ini mengajarkan saya bahwa apa yang kita konsumsi bukan hanya memengaruhi tubuh kita, tetapi juga pikiran dan perasaan kita. Makan dengan kesadaran dan memilih makanan yang memberi energi bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan mental dan emosional. Salah satu kebiasaan yang paling mengubah hidup saya adalah mulai bangun lebih pagi. Dulu saya sering tidur larut malam dan bangun dengan terburu-buru, merasa seperti hidup saya selalu penuh tekanan dan kesibukan. Pagi hari terasa seperti waktu yang singkat dan penuh ketergesaan, tanpa kesempatan untuk benar-benar memulai hari dengan tenang. Namun ketika saya mulai membiasakan diri untuk bangun lebih awal, saya mulai merasakan perubahan yang sangat positif dalam hidup saya. Bangun lebih pagi memberi saya waktu ekstra untuk menyiapkan diri, baik secara fisik maupun mental, sebelum memulai hari. Pagi hari adalah waktu yang paling tenang, tanpa gangguan apapun. Disinilah saya bisa melakukan aktivitas yang menenangkan dan produktif, seperti menulis, membaca buku, atau hanya sekadar merenung. Dengan waktu yang lebih banyak di pagi hari, saya merasa lebih teratur dan lebih siap menghadapi tantangan hari itu. Saya bisa merencanakan hari dengan lebih jelas, tanpa merasa tergesa-gesa. Selain itu, bangun lebih pagi membantu tubuh saya untuk beradaptasi dengan ritme alami yang lebih sehat. Ketika kita tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, tubuh kita mulai berfungsi lebih efisien. Hormon-hormon yang memengaruhi mood, energi, dan konsentrasi menjadi lebih seimbang. Saya merasa lebih segar, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi pekerjaan atau aktivitas lainnya sepanjang hari. Tidur yang cukup juga membantu saya untuk mengelola stres dengan lebih baik dan mengurangi impulsivitas, karena otak saya mendapatkan istirahat yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Namun, saya juga menyadari bahwa bangun lebih pagi saja tidak cukup. Apa yang kita lakukan setelah bangun sangat menentukan bagaimana kita menjalani hari. Jika bangun pagi hanya untuk langsung terjun ke dalam kebiasaan buruk seperti mengecek ponsel atau media sosial, itu tidak akan memberi dampak positif. Sebaliknya, saya mulai menggunakan waktu pagi untuk hal-hal yang lebih bermakna, seperti refleksi diri, olahraga ringan, atau menikmati sarapan dengan tenang. Kebiasaan ini membantu saya membangun ketenangan mental dan mempersiapkan saya untuk menjalani hari dengan lebih bijaksana. Dengan bangun lebih pagi, saya merasa hidup saya menjadi lebih teratur, lebih produktif, dan lebih terkendali. Kebiasaan ini mengajarkan saya betapa pentingnya memulai hari dengan niat dan tujuan yang jelas, agar sepanjang hari kita bisa tetap fokus dan penuh energi. Menulis jurnal adalah kebiasaan sederhana yang telah mengubah banyak aspek kehidupan saya. Dulu, saya merasa hidup saya begitu kacau dan penuh dengan distraksi. Setiap hari terasa seperti berjalan tanpa arah, penuh dengan kekhawatiran dan perasaan gelisah yang tidak jelas sumbernya. Pikiran saya seringkali dipenuhi dengan masalah yang belum terselesaikan, dan saya merasa kehilangan kendali atas hidup saya. Saya mencoba berbagai cara untuk mengatasi perasaan ini, tetapi ternyata solusi yang paling sederhana dan efektif adalah menulis jurnal. Pada awalnya, saya ragu apakah menulis jurnal akan memberikan dampak besar. Saya berpikir, apa gunanya menulis tentang perasaan dan kejadian sehari-hari? Namun begitu saya mulai melakukannya, saya segera menyadari manfaat luar biasa dari kebiasaan ini. Menulis jurnal bukan hanya tentang mencatat aktivitas harian, tetapi lebih kepada berbicara dengan diri sendiri, mengenal lebih dalam perasaan saya, mengidentifikasi pola pikir yang tidak sehat, dan menyusun rencana untuk perbaikan. Setiap kali saya menulis,
saya mulai bisa memahami emosi saya dengan lebih baik. Saya bisa mengenali kapan saya merasa cemas, marah, atau bahkan tidak puas dengan diri sendiri. Dan yang lebih penting, saya bisa mengetahui apa yang memicu perasaan tersebut. Menulis memberi ruang bagi otak saya untuk meresapi dan mengatur ulang semua pikiran yang terkadang terasa kacau. Ini membantu mengurangi stres dan kecemasan, karena saya tidak lagi menyimpan semua perasaan itu dalam pikiran. Selain itu, menulis jurnal juga membantu saya dalam membuat keputusan lebih bijak. Sebelumnya, saya seringkali merasa ragu dan terjebak dalam overthinking ketika harus membuat keputusan besar. Tetapi setelah mulai menulis, saya bisa melihat lebih jelas pro dan kontra dari setiap pilihan. Dengan menulis, saya juga mulai mengenali pola dalam hidup saya. Saya bisa melihat kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif dan lebih mudah mengubahnya. Menulis jurnal juga membantu saya dalam proses refleksi diri. Saya mulai lebih sadar akan keputusan-keputusan yang saya buat setiap hari dan bagaimana hal itu memengaruhi hidup saya. Refleksi ini sejalan dengan filosofi stoikisme yang mengajarkan pentingnya evaluasi diri secara rutin untuk mencapai kebijaksanaan. Kini, saya merasa lebih damai, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Menulis jurnal telah menjadi alat yang sangat kuat untuk mengelola emosi dan memperbaiki kualitas hidup saya. Olahraga adalah kebiasaan yang saya anggap sangat sederhana, namun memiliki dampak luar biasa pada tubuh, pikiran, dan emosi saya. Sebelumnya, saya tidak terlalu memprioritaskan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering merasa lelah dan tidak termotivasi untuk berolahraga, padahal saya tahu itu penting untuk kesehatan fisik. Namun, setelah mulai rutin berolahraga, saya menyadari bahwa manfaatnya lebih besar daripada yang saya bayangkan. Olahraga tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga membantu saya mengatasi stres dan meningkatkan fokus. Ketika saya pertama kali mulai berolahraga secara rutin, saya merasakan perubahan kecil, seperti perasaan lelah yang lebih cepat datang. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh saya mulai beradaptasi. Saya merasa lebih energik dan lebih siap untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Bahkan, saya merasa lebih produktif setelah berolahraga, karena tubuh saya terasa lebih ringan dan otak saya lebih jernih. Salah satu manfaat terbesar dari olahraga adalah bagaimana hal itu mengajarkan kita untuk melatih disiplin diri. Ketika kita berolahraga, kita seringkali mencapai titik di mana tubuh kita mulai merasa lelah dan kita ingin berhenti. Namun, jika kita terus berusaha untuk melangkah sedikit lagi, kita menyadari bahwa batasan kita bisa didorong lebih jauh. Ini bukan hanya latihan fisik, tetapi juga latihan mental yang mengajarkan kita untuk tetap bertahan meskipun menghadapi rintangan. Kebiasaan ini membangun ketahanan mental yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga juga membantu saya untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Ketika saya merasa cemas atau stres, berolahraga memberikan saluran untuk melepaskan energi negatif yang terakumulasi dalam tubuh. Proses ini membantu mengurangi kadar hormon stres, seperti kortisol, dan meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia dan puas. Ini memberi saya perasaan positif yang lebih stabil sepanjang hari. Yang lebih menarik lagi, olahraga tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas mental dan emosional kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin berolahraga memiliki tingkat stres yang lebih rendah, lebih bahagia, dan lebih fokus. Semua ini terjadi karena olahraga membantu menjaga keseimbangan kimia otak kita, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan energi secara keseluruhan. Jika ada satu kebiasaan yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita, baik secara fisik, mental, maupun emosional, itu adalah olahraga. Sebuah investasi kecil setiap hari dalam bentuk aktivitas fisik, bahkan hanya selama 15-30 menit, bisa memberikan manfaat yang luar biasa dalam jangka panjang. Perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kebiasaan seperti membatasi waktu di depan layar, mengurangi konsumsi informasi yang tidak penting, dan mulai lebih sadar dalam pola makan dan olahraga, dapat memberikan dampak luar biasa terhadap kualitas hidup kita. Meskipun perubahan ini terlihat sederhana, setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari berkontribusi pada pembentukan identitas yang lebih sehat, lebih teratur, dan lebih fokus.
Melalui kebiasaan seperti bangun lebih pagi dan menulis jurnal, kita juga dapat memperkuat disiplin diri dan refleksi diri, yang penting untuk pengembangan pribadi. Semua kebiasaan ini saling terkait dan saling mendukung, membentuk pola hidup yang lebih seimbang, lebih produktif, dan lebih bahagia. Yang terpenting, kebiasaan-kebiasaan ini membantu kita untuk lebih menghargai kehidupan yang kita jalani, bukan hanya sekadar menjalani rutinitas. Dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kita bukan hanya mengubah perilaku kita, tetapi juga cara kita memandang hidup. Jika kita dapat melakukannya secara konsisten, perubahan itu akan terasa nyata. Jadi, mulailah dengan langkah kecil dan rasakan dampaknya.